ini sekaligus sebagai edukasi, sekaligus sosialisasi bahwa negara hadir dalam bentuk jaminan sosial. Eman-eman loh, 3 bulan. Nah, bulan berikutnya, ya bulan keempat ya panjenengan menimang-nimang kalau ternyata setelah membaca, melihat, membuka tentang BPJS Tenaga Kerja banyak manfaatnya, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Handoyo, SPIMM, selaku anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Boyolali. Yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Boyolali. Yang kami hormati Bapak Camat Boyolali. Yang kami hormati Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Lurah Kepolisian Boyolali. Yang kami hormati pula Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahannya maha pemberiannya, sehingga kita dapat berkumpul di doa permasalahan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang buta tangan dari Bapak Rahmat Handoyo. Ini Nyun sewu siaran langsung live. Sinten yang ngasto HP? Tunjuk tangan, gue itu hadiah. Buka RH Channel dan Bagus Singarso, di situ ada Rahmat Handoyo. Langsung nih. Nggih. Nyun sewu saderengipun Kang Mas Arya selaku pimpinan wilayah Boyolali, selaku perwakilan dari BPJS Tenaga Kerja, juga terkhusus sahabat saya DPRD Mas Bagio, Mas Dimas, Mas Agung, matur nuwun, Ibu Lurah, matur nuwun, kedawanipun, terkhusus juga Pak Gatot, Bapak Camat Forkopinca, dan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat hebat saya. Nah, ini yang saya undang Mas Arya, struktural partai ada tokoh masyarakat seluruh, dan juga terkhusus Mas Adit, matur nuwun, sudah difasilitasi ini. Teman-teman sekalian, mengapa saya berkeinginan untuk bersilaturahmi? Tadi disampaikan oleh Mas Arya. Saya percaya dan yakin belum ada mayoritas belum tahu apa sih BPJS Tenaga Kerja. Gitu? Baru 14%. Tapi sebelum bicara BPJS Tenaga Kerja, saya pengen bersoal masalah apa yang disampaikan oleh Ki Anom Suroto, Pak Gebluk Mayangkara. Saat meniku lagi kahanan kan Pak Gebluk. Bahkan situasi kondisi di Indonesia saat ini menjadi kembang lambe, kembang kocapan. Saking pundi? Malaysia. Malaysia nih Pak, polisi, Pak tentara TNI terheran-heran, kaget kok iso Indonesia bisa turun sedemikian drastis kasus COVID. Bahkan menjadi isu politik. Pemimpin-pemimpin politik di Malaysia, bagaimana caranya? Kok ada yang aneh di Indonesia?
Meskipun sebelumnya nyun sewu saya buka, para politisi yang dari oposisi menyaksikan bahwa Indonesia pemerintah tidak bisa melindungi rakyat Indonesia dari COVID karena banyak korban 2 bulan yang lalu. Itu para oposisi. Nah saya ini nggak ngerti suaranya oposisi disebut kalau nggak ngerti. Itu karena apa? Kenapa Indonesia turun? Bukan karena 1 orang, 2 orang, 3 orang atau 1 golongan atau 2 kelompok, tidak. Tapi ini kerja keras dari presiden, kerja dari gubernur, dari Pak Bupati, dari TNI Polri, dari anggota DPR semuanya, tokoh-tokoh masyarakat seluruhnya bergandengan tangan menurunkan yang namanya konora. Akhirnya dengan singkat cerita kita bergandengan tangan, kita bisa turun. Tapi nyun sewu Bapak sekalian, ampun merasa bahwa situasi ini yang sudah landai, kita santai-santai, kita tenang-tenang. Lihatlah Singapura, dedel yang tadinya kecil sekali kasusnya. Jepang, Israel kasusnya 80% naik, Inggris kasusnya naik, dan yang kalah paling penting adalah di Amerika Serikat. Bulan Juni kalau wingi mau nyon sewu, bulan Juni ini berarti 2 bulan yang lalu kan, kasus di Amerika itu cuma 11.000 dari ratusan ribu per hari kasus. Tinggal 11.000 bulan Juni kalau wingi, akhir Juni, jadi 2 bulan yang lalu 11.000. Dengan kejadian itu pemerintah karena sudah merasa turun drastis, pemerintah mengeluarkan kebijakan liburan musim panas dibuka selebar-lebarnya. Semoga bereforia, berkunjung kemana-mana, berlibur ke luar negeri, berkumpul kemana-mana pun. Akhirnya pada suatu kesimpulan masyarakat menganggap bahwa COVID di Amerika sudah dikendalikan. Wis ora enek. Akhirnya apa Bapak sekalian? Dampak dari euforia, dampak dari kebijakan yang keliru, dampak dari anggapan masyarakat Amerika menganggap COVID sudah tidak ada. Lihatlah sekarang meledos. Kahanan Amerika gegirisi, rumah sakit penuh, oksigen terancam langka, akhirnya pun banyak korban berguguran. Nah, apa yang terjadi di Amerika itu menjadi cermin kita bersama bahwa kasus yang tadinya melandai bisa meledos lagi. Nah, itu juga berlaku di Indonesia. Kita lihat dulu. Kedap ya. Allah. Akan ya, itu pun ngaten. Kejadian di Amerika itu menjadi cermin kita bersama. Jangan merasa bahwa kasus Indonesia turun, kita lengah. Tetapi nyun sewu, masyarakat Jakarta 2 minggu yang terakhir ini, lah kok antri macet setengah hari mandegrek di mobil hanya pengen liburan. Kalau bicara keras di media, ini kalau kita lalai dan abai bahwa menganggap bahwa COVID di Indonesia sudah turun, sewaktu-waktu kita bisa meledak. Ingatlah 2 bulan yang lalu, saudara kita banyak yang meninggal karena rumah sakit penuh, oksigen habis, obat langka. Nah, kalau Boyolali subhanallah, kita sudah bisa jaga. Jogo tonggonya berjalan, RT, Satgas RT juga berjalan, kita akhirnya menikmati bersama-sama. Jadi saya berharap agar kasus yang ada di Amerika maupun yang lain itu tidak di Indonesia. Karena kalau kasus di Jakarta meledak, ora-urungu ya kita juga akan bisa terdampak. Itu harus kita antisipasi. Makanya selalu kita wanti-wanti, Bapak Presiden sudah menyampaikan, kita memang tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tetapi kita harus bersiap psikologis bahwa sampai kapan tidak tahu, kita harus hidup berdampingan. Sampai kapan? Dengan cara apa kita mengantisipasinya? Ya udah, ikutin protokol kesehatan. Belum lagi yang itu tadi, kasus varian baru MU. Itu sebel kalau kali MU nih. Kalau senengannya Liverpool loh. MU itu kan varian terbaru yang kebal terhadap vaksin, tapi nggak usah perlu takut. Yang
dari 39 negara yang sudah terpapar, yang dari Kolombia masuk sini, udah nggak usah takut, ikutin petunjuk, itu perintah dari negara. Apapun variannya, mau kebal vaksin maupun tidak, protokol kesehatan obatnya, vaksin kita lakukan. Nah, pun kalau udah ikutin perintah dari pemerintah, saya kira kita bisa nyaman. Lajeng untuk isu yang berikutnya terkait masalah ini. Berbahagialah teman-teman sekalian, kita mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman BPJS, meskipun tadi belum banyak yang disampaikan, tapi nanti bisa dibuka di website. Teman-teman yang di sini nanti nyun sewu ngikutin prosedur ya, akan kita cover ya Mas untuk 3 bulan pertama. Jadi masih banyak pertanyaan di benak saya dan mungkin panjenengan. Apa sih BPJS Kesehatan dan apa sih BPJS Tenaga Kerja? Kalau kesehatan sudah selesai lah. BPJS Tenaga Kerja adalah badan sosial, lembaga sosial yang dibentuk oleh negara untuk jaminan sosial kepada kita bersama. Jaminan kematian, jaminan untuk kecelakaan, jaminan hari tua, kemudian jaminan ketika ada kematian segala. Itu untuk rakyat. Dan untuk 3 bulan pertama itu akan dibiayai oleh kami, dalam hal ini oleh BPJS Tenaga Kerja. Jadi semua yang ada di sini nanti yang belum mendapatkan atau belum menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja akan terdaftar secara otomatis. Nanti prosedurnya akan diikuti. 16.000 per bulan. 16.000 ki oleh opo? Kemarin ya kita ya. Kemarin saya ke Sukoharjo. Sukoharjo sosialis seperti ini, ada Pak Lurah menyampaikan matur suwun Pak BPJS, warga saya yang meninggal pikantuk santunan hanya membayar 16.000. Kemudian dijamin anaknya sampai berapa tahun? Kuliah ya? Sampai kuliah. Nah, ini informasi-informasi kan banyak belum tahu. Nah, apa itu BPJS Tenaga Kerja? Apa manfaatnya? Apa yang dijamin? Berapa bayar tiap bulan? Silakan kunjungi website BPJS Tenaga Kerja yang ada di internet. Saya kira ini menjadi salah satu edukasi. Karena banyak yang belum berso, baik teman-teman partai PDI Perjuangan, struktural maupun warga masyarakat, ini sekaligus sebagai edukasi, sekaligus sosialisasi bahwa negara hadir dalam bentuk jaminan sosial. Eman-eman loh, 3 bulan. Nah, bulan berikutnya, kayak bulan keempat ya panjenengan menimang-nimang kalau ternyata setelah membaca, melihat, membuka tentang BPJS Tenaga Kerja banyak manfaatnya, silakan lanjutkan. 16.000 atau berapa itu sebenarnya tergantung. Ada yang jaminan sosial untuk pensiun, ada yang kesehatan, ada yang kecelakaan kerja, dan siapa yang berhak yang bisa menjadi peserta? Nggak harus pekerja formal, nggak. Di Sukoharjo itu tukang nasi liwet ikut, tukang ojek derek, karena merasa tukang ojek itu kan resikonya gede toh. Kalau ada kecelakaan sampai puluhan juta di cover. Kalau meninggal gede sangat, bahkan kalau tadi meninggal ada sampai kuliah SD, TK, SD sampai kuliah di cover negara dalam hal ini BPJS Tenaga Kerja. Ini kan kesempatan, ini ada opportunity, ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada rakyat bangsa kita. Nah, saya kira ini informasi menarik menurut saya. Makanya saya berharap polisian ini bagi saudara-saudara kita, teman-teman yang belum menjadi anggota maupun di wilayah yang hadir tidak harus polisian ya, silakan saja memperdalam informasi terkait BPJS Tenaga Kerja. Banyak manfaatnya dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya, yang meninggal, yang putus hubungan kerja, kemudian yang meninggal dunia karena yang narik ojek, jatuh sakit, kemudian di cover oleh BPJS, sampai meninggal di cover oleh BPJS. Ya kalau bicara 16.000 mahal, tergantung kita bagaimana melihat sudut pandang melihatnya. Tetapi bersyukurlah hari ini atas diskusi dengan teman-teman Jakarta, direksi, kita difasilitasi
untuk menjadi peserta untuk 3 bulan pertama. Kalau ternyata panjenengan merasa manfaatnya besar, silahkan dilanjutkan. Ngaten nggih Pak Arya nggih. Nah, ini saya buka aja langsung nggih, Pak Arya bisa ditanyakan ke saya. Ada 2 pertanyaan, monggo kalau kaitannya dengan tenaga kerja, saya buka langsung 2 pertanyaan bagi panjenengan sedaya. Monggo silakan. Monggo Pak. J. Saya Nana Gunadi dari Kota Kebulan. Yang perlu kami tanyakan adalah pertama-tama mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang pertama sudah dimasukkan atau terpaksa yang tidak apanya. Kalau yang saya tahu bahwa yang non formal itu hanya terlalu kerja dan kecuali menerima upah yang tidak itu mungkin ada 5 ini yang diatur ini berapa program yang bagi teman-teman semua ini nanti 3 bulan pertama dimasukkan. Yang selanjutnya, bagaimana setelah 3 bulan setelah ditanggung dibayari pertama berikutnya, ketika yang didapatkan ini setelah 3 bulan tidak mampu untuk membayar secara mandiri, apakah ini akan terjadi seperti BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan ketika itu mandiri tidak mampu membayar selanjutnya, itu sulit untuk keluar pesertaannya. Argunya terjalan, dianggap hutang, dan muncul denda. Ya, itu yang terjadi. Bagaimana dengan peserta ini ketika setelah 3 bulan tidak mampu? Yang pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini yang hadir ini ada semacam program di BPJS Kesehatan pemberian bantuan iuran. Ya, di kesehatan kan ada, sehingga ditanggung oleh negara via dinas sosial. Saya kira itu yang ditanyakan. Kurang lebihnya terima kasih. Matur suwun Bapak. Ini sekaligus nanti Mas Arya bisa membantu ya. Ini pertanyaan menarik karena tadi kan sebatas kulitnya saja. Ini pertanyaan bagus saya kira untuk semua warga yang ada di sini. Jadi gini, pada dasarnya itu adalah tugas negara dalam rangka memberikan jaminan sosial. Ada jaminan kesehatan, ada yang ditanggung oleh negara, ada yang mandiri. Demikian hanya di sini. Nanti kalau teknisnya nanti disampaikan. Kalau yang ada sekarang ini adalah kalau yang ditanggung oleh tidak pribadi itu perusahaan. Makanya tadi saya juga agak ngelus dodo. Di Boyolali baru 14% dari 500.000 sekian angkatan kerja kita ini. Nah, siapa yang berhak? Yang menurut amanah rakyat, amanah undang-undang, yo kerja yang sudah formal, yang dibiayai oleh perusahaan, maupun di luar itu tidak ada, Pak. Ya harus mandiri. Beda dengan perintah dari Undang-Undang Dasar kita, bahwa kesehatan dijamin oleh undang-undang, dalam hal ini oleh negara. Tapi karena keterbatasan, ini bisa dilihat, nanti disampaikan oleh Pak Arya. Intinya Mas, kalau setelah 3 bulan tidak membayar, ya tentunya apakah nanti akan berhenti total, apakah diberikan kesempatan untuk diberikan spare sekian, nah itu nanti akan secara langsung dijelaskan oleh Pak Arya. Karena mengapa? Ini pertanyaan yang sangat krusial. Jaminannya tadi belum banyak disampaikan oleh Pak Arya. Ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, termasuk yang mandiri loh. Seperti ketika tukang ojek, yang kemarin yang itu adalah ada yang sakit,
yang kemarin saya ke Sukoharjo, ada tukang ojek jatuh sakit parah, semuanya di cover oleh BPJS Tenaga Kerja. Berapa? 16.000. Nah, kaitannya teknisnya programnya apa saja, saya kira nanti akan disampaikan oleh Mas Arya. Sekaligus saya ingin mengakhiri, nanti akan disambung oleh Pak Arya, teman-teman sekalian. Pesan saya sebelum saya akhiri, bahwa kasus COVID-19 ini harus kita syukuri. Tapi jangan sekali-kali menganggap bahwa COVID ini sudah selesai, bahwa COVID itu sudah tidak ada. Salah besar. Bagikan gelombang kehidupan, gelombang laut. COVID sekarang turun, bisa meledak lagi. Dan tidak ada kasus di negara manapun di dunia yang kasusnya itu turun terus. Di negara maju manapun, ketika rakyat sakit berbarengan, negara kaya raya pun, rakyat tidak akan atau negara tidak akan sanggup melayani rakyat yang sakit. Akhirnya banyak yang meninggal karena oksigen penuh atau langka, obat langka, rumah sakit penuh. Dampaknya kita juga mengalami seperti itu. Nah, ini harus kita jaga. Nah, yang terakhir saya akan diskusikan dengan teman-teman BPJS Tenaga Kerja bagaimana untuk meningkatkan rate kita yang di Boyolali sebatas 14%. Mengatur, saya kembalikan lagi Mas Arya langsung melalui pembicara. Matur suwun, sugeng pinanggih malih wonten kalih yang lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!